Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Gibran. Saya mahasiswa Pendidikan Seni Ropi angkatan 2018. Kini saya sedang menjalankan KKN Tematik Gelombang 1 2021 di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Kertajati di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kertajati. Di sini saya akan memaparkan satu materi dan saya ingin mengenalkan bagaimana pameran virtual itu. Dan pada kali ini saya memaparkan pameran virtual ini untuk media pembelajaran seni rupa. Kita langsung saja. Yang pertama, apa itu pameran? Kita seringkali mendengar pameran itu suatu hal yang eksklusif di gedung, di mewah. Apakah itu pameran yang menampilkan suatu karya seni yang indah ataupun karya-karya yang dikoleksi oleh galeri ataupun museum. Tapi pada intinya pameran itu adalah suatu di mana program seniman antara seniman, karya, kurator, dan publik itu terjadi satu komunikasi di dalamnya itu. Jadi pada intinya pameran itu kalau kita ibaratkan suatu arkeolog ya, arkeolog itu menemukan suatu benda temuannya dan kemudian si benda temuan ini oleh arkeolog itu diperkenalkan di publik oleh pada masyarakat dan semua pihak. Dan seperti itu kurang lebih pameran. Nah, kalau di pameran seni rupa ini, seniman itu membuat karya seni, kemudian antara dalam pembuatan karya seni itu ada hubungannya ada keterlibatannya dengan kuratorial. Kuratorial ini ditentukan oleh seorang profesi kurator, dia yang merupakan kunci dalam pameran ini. Kurator ini yang menjadi jembatan antara seniman karya dengan masyarakat. Gitu. Kemudian diikuti oleh definisi oleh Umberto Eco. Dia adalah salah satu filsuf dan novelis juga yang berasal dari Italia. Dan beliau juga dikenal sebagai dalam perumusan teori semiotika. Nah, dalam kali ini Umberto Eco dalam Mika Susanto di bukunya Diksi Rupa tahun 2018 menjelaskan pula bahwa pameran selain sebagai acara pengumpulan barang dan koleksi objek-objek simbolis juga merupakan instrumen pendidikan, termasuk memperjelas hal-hal yang ilmiah. Jadi maksudnya si pameran ini tidak hanya sebagai memamerkan barang atau objek-objek yang simbolis yang memiliki makna, tetapi si pameran ini merupakan suatu instrumen pendidikan, termasuk bagaimana bagaimana publik masyarakat itu mendapatkan suatu ilmu atau pengetahuan yang diterima oleh seniman ataupun pameran yang disediakan pada saat itu juga. Misalkan karya-karya seni lukis dipamerkan di galeri. Nah, si pameran seni lukis ini termaktub ataupun berisikan satu konten-konten yang saya kira di dalamnya memiliki satu studi-studi oleh seniman itu sendiri. Dan maka dari seniman itu mengkomunikasikannya kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan satu intelektual dari yang mereka kerjakan. Begitu. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran pameran ini sangat penting dalam pendidikan karena di pameran ini kita belajar suatu manajemen seni, kemudian suatu metode-metode penciptaan karya, dan ini juga kreativitas pun diajarkan dalam hal ini. Sehingga untuk anak sekolah baik di jenjang manapun sebaiknya harus diperdekat lagi dengan yang namanya pameran. Karena pameran ini yang membentuk suatu karakter diri pribadi kita. Gitu. Kemudian apa sih yang membedakan pameran offline dan pameran online? Nah, ini salah satu siklusnya pameran offline.
Di sini ada seniman, kurator, ada jurnalis, ada kolektor, ada art dealer. Nah, seniman ini yang sebelum saya jelaskan sebelumnya, seniman ini membuat karya. Nah, si karya ini tentu saja seniman itu butuh satu penghasilan keuangan ataupun gagasannya yang ingin dia capai kepada masyarakat. Nah, di sini ada tengah ada museum. Jadi pameran ini akan berlangsung di museum atau galeri. Nah, kemudian ada berperan juga antara seniman dan kurator, kurator dengan galeri, museum, dan seniman dengan kolektor. Kemudian ada art dealer. Art dealer ini suatu usaha, suatu profesi bagaimana karya-karya seniman ini dapat terjual kepada kolektor. Dan art dealer ini sangat penting dalam posisi bisnis seni rupa. Kemudian ada jurnalis. Nah, jurnalis ini berperan penting juga dalam publikasi informasi pameran kita dan menjadi salah satu pencatatan sejarah di seni rupa. Gitu. Nah, ini misalkan pameran galeri di galeri yang tergolong pameran offline. Di kiri ada pameran Pabel Nusantara oleh komunitas 22 Ibu di GSPI, di Geria Seni Papua Iskandar tahun 2019. Kemudian yang di kanannya ada pameran bergilir seni rupa Jawa Barat 1 di Gedung Pusat Kebudayaan Bandung di Jalan Naripan tahun 2019. Nah, ini untuk pameran offline-nya. Kita lanjut. Nah, sebelumnya itu pameran offline. Nah, sekarang kita bahas pameran virtualnya. Tetapi di sini yang membedakannya di sini medium tempat tempat kumpulnya itu yang membedakan pameran offline dan virtual. Yang membedakan pada virtual ini hanya di dunia maya. Jadi si pameran ini dibungkus dalam internet. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui gadget ataupun hal lainnya dan tanpa kita pergi ke suatu tempat di luar. Dan pameran virtual ini cocok untuk diterapkan pada saat ini, yakni pada masa pandemi gitu. Tapi untuk urusan siklusnya itu bagaimana itu hampir sama lah seperti yang offline, tapi bedanya cuma medium perangkatnya juga doang gitu. Nah, ini contoh pameran virtual. Nah, saya menggunakan metode Artstep. Di sini ada dua lokasi. Yang pertama ini pameran mata kuliah studio lukis saya yang di kiri, yang baru saja dilakukan pada bulan kemarin. Kemudian yang kanan ini pameran tunggalnya iPraitno. Ini merupakan suatu program yang saya kembangkan dan saya coba luncurkan pada program KKN ini. Jadi saya dan guru seni budaya SMPN 3 Kertajati, saya membuat suatu kolaborasi bagaimana guru seni budaya ini mendapatkan suatu pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam berpameran. Dan tentu ini sangat cocok untuk bagaimana guru seni budaya ini merangsang ataupun mendidik agar kepada muridnya ini semakin kreatif dan semakin hal ini sangat berguna dalam pembelajaran dari ini. Jadi misalkan ketika guru ini uh, telah menyelesaikan suatu UAS atau ujian dan karya-karya siswa itu ditayangkan dalam suatu pameran itu sendiri, nah itu sangat menarik menurut saya. Sehingga siswa itu dapat mengenal pameran itu lebih awal. Jadi ketika pameran di offline itu dia tidak akan ragu untuk datang. Begitu. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang sangat penting juga menurut saya dalam pameran. Jadi mengapa kolektor membeli karya seni? Yang pertama itu saham, berupa saham. Dia melihat suatu karya seni itu sebagai saham karena setiap karya seni yang dibuat oleh seniman itu setiap waktu dan waktunya itu dia akan menaikkan suatu nilai ataupun nilai jualnya itu tentunya. Nah, ini juga berpengaruh
terhadap senimannya itu, karya senimannya. Jadi apabila suatu kolektor itu membeli karya satu seniman, dan kemudian si seniman itu semakin berkembang dan maju dan go internasional, maka karya yang dia beli itu dia akan semakin mahal, dan itu sangat sudah tergolong dalam suatu barang mewah gitu. Kemudian yang kedua, pembangunan jiwa. Pembangunan jiwa ini dalam artian bahwa suatu karya seni ini difungsikan sebagai interior, desain interior, ataupun sebagai menikmati karya seni itu sendiri. Jadi sebenarnya ini berpengaruh dalam psikologis si pemilik itu, si pemilik karya ataupun ya mengunjungi begitu. Kemudian ini salah satu yang saya jelaskan sebelumnya, ini pameran kolaborasi antara saya dan guru seni budaya SMP 3 Kertajati. Saya mengemas si pameran itu menjadi suatu program pameran yang virtual. Jadi saya juga berperan penting juga dalam mempublikasikan karya guru seni budaya ini. Nah, kawan-kawan bisa mengakses langsung dalam poster ini ataupun barcode atau link yang tertera. Ini pamerannya berlangsung dari 21 Juli hingga 21 Agustus 2021. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk datang ya. Oke, ya kurang lebihnya begitu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya harap kawan-kawan bisa mengerti saya. Mungkin hanya seperti itu. Saya Muhammad Hikal Wiwiran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.